mohon doanya. Memang kemarin kami baru pulang dari Mesir. Saya dan Mariam kami baru menyerahkan dan melengkapi ijazah dokumen segala macam berkas-berkas karena kami memang berencana untuk bisa melanjutkan pendidikan di Mesir. Tapi memang semua itu masih rencana dan kami sampai hari ini masih menunggu kampus mana yang menerima untuk saya dan juga sekolah mana yang menerima Mariam. Jadi kalau memang Allah takdirkan kampus menerima, sekolah menerima, mudah-mudahan tahun depan bisa melanjutkan pendidikan ke sana. Ada berapa nanti anak-anak di bawah ya, Oma? Untuk awal rencananya memang saya dan Mariam terlebih dahulu. Nanti kalau kita lihat, kalau memang semua lancar ya teman-teman semua, saya nggak tahu saya diterima atau enggak nih masalahnya. Namanya juga kita berusaha, kita apply gitu ya. Saya menyerahkan berbagai macam ijazah saya untuk melanjutkan sekolah kembali di sana, juga ijazah sekolahnya Mariam, rapatnya Mariam ditaruh ke sana. Cuman kan memang persyaratannya cukup besar ya, artinya kalau untuk Mariam pun di usia SD harus ada hafalan Quran yang sekian juz, harus ada kemampuan bahasa Arab, harus ada kemampuan bahasa Inggris. Jadi kita masih berusaha untuk apply. Adapun nanti kalau diterima, kalau semua berjalan dengan lancar, mudah-mudahan tahun depan bisa pindah ke sana. Kalaupun tidak diterima, ya kita tunggu sampai tahun-tahun berikutnya. Tempatnya apa? Alasan sendiri ke Mesir dan Mariam kenapa pilih? Kenapa pilih Mesir? Mesir punya nilai tersendiri dalam hati saya. Artinya sejak tahun 2008 saya main film Ketika Cinta Bersemi ketika itu dan bolak-balik pergi ke Mesir. Saya memerankan karakter Ana Altafunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih itu sekitar 4 tahun ya, sebagai seorang mahasiswi Azhar pada saat itu. Jadi Mesir punya punya tempat tersendiri di hati saya. Mesir istimewa yang saya nggak bisa jelasin, beda dengan negara-negara lainnya. Mungkin karena ada Azhar, kampus Azhar di sana, mungkin karena banyak ulama-ulama hebat di sana, banyak orang-orang salih di sana, dan banyak orang Indonesia di sana. Saya ngerasa kayak di mana-mana, saya ngerasa kayak di rumah sendiri gitu. Dan ditambah lagi kami punya asrama pesantren ada di Mesir. Jadi ada murid-murid santri-santri ada di Mesir, sehingga kita rasa Mesir itu paling dekat hubungannya dengan hati saya. Umat tapi anaknya sakit nih begitu Alhamdulillah. Saat ini memang Sulaiman dalam keadaan yang stabil, dalam artian alhamdulillah Sulaiman sehat, walaupun memang dalam kata sehat itu masih ada obat yang harus diminum, suntikan yang harus disuntik setiap hari, kontrol dengan para dokter. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini Sulaiman dalam keadaan yang stabil. Jadi saya pikir kalau ada rezeki kan bukan berarti di Mesir tuh nggak pulang-pulang gitu ya. Di Mesir itu kan kalau ada rezeki bisa pulang, dan nggak semua keluarga dibawa ke Mesir untuk awal-awal. Jadi saya pikir untuk kita menuntut ilmu harus ada sedikit yang dikorbankan untuk awal, sehingga mungkin rencananya saya dan Mariam terlebih dahulu kalau ngeliat keadaan sudah mulai sudah mulai tenang, mungkin beberapa bulan kemudian, wallahu a'lam, rencana kami beberapa bulan kemudian anak satu menyusul. LDR dong sama suami Iya, memang ya kalau namanya kita menuntut ilmu pasti harus harus ada sesuatu yang dikorbankan gitu. Dalam beberapa saat, gak selamanya loh teman-teman, dalam beberapa saat. Dan Maria memang punya urgensi untuk segera berangkat ke Mesir di usia SD-nya. Jadi kita lihatlah itu rencana manusia. Kalau Allah katakan bisa ya bisa, kalau Allah katakan nanti ya mungkin nggak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi, tapi memang kami punya rencana untuk itu, untuk bisa mendapatkan pendidikan agama khususnya di negara yang menjadi sumber ilmu agama. Tapi seberapa excited sih mungkin kalian kita mau ke sana? menanggapi anak Ricky sudah nggak ada foto karya sendiri nih. Untuk Sulaiman itu alhamdulillah Sulaiman Allah berikan sindrom Brother Willy namanya. Dari lahir ya, jadi yang namanya kelainan langka itu dari lahir, sehingga kalau teman-teman mungkin pernah ngikutin beritanya ya lumayan berjuang untuk Sulaiman, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Sulaiman dalam keadaan yang baik. Mungkin Ibu Masya Allah. Hari ini saya baru ngobrol sama Mbak Edis, tadi Mbak Edis Adelia juga bilang, aku tuh ngikutin beritanya ibu dan beliau nangis tadi ya, kata beliau. Nah, saya tahu banget kata beliau, orang di ICU dengan ventilator itu pasti kecil kemungkinan untuk terus bertahan. Jadi untuk ibu Masya Allah tak terasa 3 bulan berlalu setelah haji kemarin, 3 bulan berlalu setelah beliau serangan jantung dan henti nafas. Tak terasa 3 bulan lalu beliau di ICU di Mekah, pulang ke Indonesia masuk lagi ICU di Indonesia. Tak terasa 3 bulan itu beliau terbaring, tidak bergerak, dan alhamdulillah hari ini
beliau dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Beliau sudah rajin jalan pagi, rajin berenang, dan saya menyaksikan keajaiban di mata saya karena saya lihat pertama kali ibu saya serangan jantung, saya lihat ibu saya di CPR, dadanya ditekan-tekan, saya lihat ibu saya dalam keadaan tidak bernafas, saya lihat ibu saya berbaring, tidak bisa duduk sama sekali. Saya lihat bagaimana ibu saya pada akhirnya berangsur-angsur berlatih untuk berjalan sampai sekarang bisa berjalan, sampai sekarang bisa berkegiatan. Jadi saya yakin bahwa ini doa dari semua teman-teman pers ini yang siarkan kabar kepada banyak orang. Sampai tadi juga ada seorang teman Bedi tadi bilang, aku juga doain kok kan, lewat dari TV aku lihat beritanya aku doain. Jadi saya tahu ini doa dari banyak orang. Jadi Sulaiman dan ibu dalam keadaan baik akibat doa dan kabar yang teman-teman siarkan. Ini teman-teman ibadah loh, ya. Teman-teman mengabarkan berita sehingga keluarga saya dapat banyak doa. Makasih ya. Jadi oke, S2 di Mesir mau jurusan apa? Di Mesir jurusan apa yang jelas jurusan agama. Nah, Nama tepatnya Mi? Sebenarnya kemarin itu mau daftar lagi S1 lagi, cuman kata dekannya melihat ijazah kamu nggak perlu lagi S1 lagi, kamu bisa langsung S2 atau bisa S3 lagi kata beliau. Cuman kita lihatlah bagaimana hasilnya. Saya nggak bisa ngomong banyak karena saya belum dapat secara tertulis loh, saya keterima di kampus tersebut. Kampus apa? Ya boleh. Ada beberapa kampus di Mesir yang saya apply, teman-teman mohon doanya. Saya sangat mencintai Mesir, dan saya sangat mencintai orang-orang Mesir, saya sangat mencintai ulama-ulama di sana, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu lagi supaya kembali ke Indonesia bisa memberikan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebenarnya ibu tuh mau ikut saya pindah ke Mesir. Sebenarnya ini rencana kami dari bertahun-tahun yang lalu. Karena ibu juga guru Qur'annya dari Mesir sebetulnya. Namun kata ibu, kita lihat keadaan sejauh ini sih ibu memang masih pengen tinggal di Mesir barengan sama saya kalau Allah takdirkan. Tapi kita lihat dulu kalau ibu masih bolak-balik berobat di Indonesia ya kita akan tahan dulu ibu masih di Indonesia. Cuman ibu masih punya keinginan. Tapi dari Uma sendiri memperbolehkan nggak? Saya pengen ibu saya sama saya, adik-adik saya pengen ibunya sama mereka. Jadi kita rebutan. Jadi saya bilang ibu sama Boki ya ke Mesir, adik-adik saya bilang kok ibu di Indonesia aja sama kita katanya gitu. Jadi ya kita lihat tergantung ibu mau gimana. Sekarang kan udah ada pesawat direct juga kan dari Mesir. Kalau diterima berarti selama juga diajak. Kalau nanti keterima, alhamdulillah, amin ya Allah. Kalau Allah terima saya sekolah di Mesir, Allah terima Mariam sekolah di Mesir, nanti satu persatu adik-adiknya akan dibawa juga. Tentu kalau kepindahan itu kan banyak hal yang harus dipikirkan ya tentang Mesir. Pertama sekarang kami harus mikirin sekolahnya dulu. Kemudian kami mikirin tempat tinggalnya seperti apa. Nah untuk Sulaiman, saya sebelum Sulaiman dibawa nanti kalau Allah takdirkan ke Mesir, saya harus tahu dulu dokternya yang mana-mana. Karena kan di Indonesia dokternya banyak Sulaiman. Saya harus tahu dulu rumah sakit yang mana, dokternya kan nggak cuma satu, dokternya ada beberapa. Jadi sebelum pada akhirnya nanti kalau Allah takdirkan anak-anak semuanya pindah, saya harus memastikan semuanya saya tahu dulu. Makanya untuk lebih aman biar saya sama Mariam terlebih dahulu. Sana juga banyak teman-teman yang siap bantu kita. Jadi kalau kita sudah mulai terbiasa dengan keadaan di sana, satu persatu anak-anak insya Allah mudah bisa dibawa. Rencana tahun depan nih? Amin, kalau keterima, rencananya tahun depan. Kalau nggak keterima, ya kami belajar dulu di Indonesia, apply lagi, ikut tes lagi. Apa sih mungkin yang dicari lagi di saat ibu S2? Niatnya kenapa mau belajar di luar? Karena semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa. Semakin kita belajar, semakin kita ngerasa bodoh banget. Semakin kita belajar, semakin kita tahu ilmu itu luas. Dan kita sangat kerdil, sehingga perlu untuk terus menambah ilmu. Dan di negara Arab adalah kalau mau belajar ilmu agama ya harus dari sumbernya. Untuk mendapatkan bahasa yang lebih fasih, kan, untuk bertemu dengan guru-guru yang ilmunya luar biasa, untuk mendapatkan networking misalnya dunia internasional, untuk bisa membawa dakwah lebih luas. Jadi saya pikir untuk